Puasa, ekspresi karena nggak dibatasi kabar. Kalau sudah suasana puji-pujian gini, pengurapan cintaku, kasih itu menyala-nyala. Mari bersama-sama menyala-nyala bagi Tuhan Yesus. Hey. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Yes. Bilurnya sungguh heran, hebat, ajaib, membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit. Halo Sinta, Nita, Flora, Yunika. Halo Meti, Nexe, Surabaya. Ya, kota-kota. Besok menyapa kota-kota ya, Surabaya. Damai sejahtera bagi setiap kita. Ada Denpasar, Jakarta. Amin, Manado, Probolinggo, Tondano, Kolaka, Bandung, Jogja, Palangkaraya, Kalteng ya, Unsum. Haleluya, Bogor, Ambon, Kaimana, Papua Barat. Dan kuasanya tidak berubah. Buntok, Tulung Agung, Tangerang. Wah, kota-kota banyak banget ya. Ada Kubar, Tual, Maluku, Kei. Haleluya, haleluya. Sesaat lagi kita mau dengar sabda firman Tuhan tentang tumpang tangan. Pastor akan membagikan rahasia daripada firman Tuhan, rahasia kekuatan ilahi, rahasia bagaimana kita dapat mengalirkan, mendoakan, mengimpartasikan kuasa penumpangan tangan. Bapak Ibu siapkan hati saudara-saudara dan silakan bagikan informasi ini kepada kerabat atau kenalan yang Anda rasa dia perlu mendengarkan kabar baik ini. Hei, tenang. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah, Sumba, NTT, Papua. Tator hadir. Jambi. Hey. California, halo Leniso. Banyak sekali ada Taiwan, Singapura, Malaysia. Oh Tuhan, diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar dimanapun berada saat melihat atau mendengarkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada mustahil bagi Dia. Apa yang engkau alami hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Gagah perkasa, tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Halo Olivia, Yus, Linda, Lili. Halo Murui, Gail, Hermina, Ivon Mo, Oktaviani, Bali. Semua sakit hilanglah.
Andi PLN, Ibu Maria Kumondeng. Huh! Bilurnya sungguh hebat, membawa kesembuhan di rumah-rumah, di telinga-telinga yang mendengarkan saat ini, pujian ini, di mata yang menyaksikan siaran ini. Kesembuhan mengalir, 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 mengalir in Jesus' name. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak berubah, tidak berubah. Ya. Haleluya. Iya, yang tadi barusan gangguan di Facebook lagi. Ya, Facebook baru saja terjadi gangguan saat ini. Ya, harap sudah bisa koneksi lagi ya. Ya. Dengan kuat kuasa-Nya, oh Tuhan, penasehat. Tiada, ya maaf ya, yang di TV Aliran Kesembuhan di Facebook baru saja ada gangguan. Harap semua bisa tetap terkoneksi ke tautan yang terupdate sekarang ya. Kasar sapa di channel YouTube. Ada Christina, ada Melki, Lenora ya, Bernadetta, Gagah Perkasa, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Come on, bilurnya. Apakah Anda ikut bersama-sama merasakan aliran kesembuhan saat ini? Asal percaya saja, aliran kesembuhan mengalir. Bilur Yesus. Membawa Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasa-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Hey. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo Luki, Tribudi, Lia, Marisiana. Mari sekali lagi kita bersama-sama memuji Tuhan,
bersorak-sorai, ada kekuatan yang baru. Let's praise Him. Oh Tuhan pencipta, katakan puji-pujian ini. Halo Marcella, Dian, Aling, Brigita. Ini ada gambaran-gambaran video ya. Pastor belum tahu apakah kalau diklik ini bisa terkoneksi begitu langsung tatap muka. Ya, belum tahu ya fasilitasnya ini apa, tapi kalau bisa tatap muka lebih oke ya. Ya, contoh di sana ada yang melambaikan tangan ya, dan ada gambar-gambar video yang banyak. Iya, Tondano. Penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Come on. Hey. Hey. Yes. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Hey. Amin. Membawa kesembuhan. Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Yeay. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Yeay. Sampai selama-lamanya tidak berubah kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Ya, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar, setiap pemirsa dimanapun berada, baik di Telegram, WhatsApp, di Facebook, maupun juga di YouTube. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Bagaimana kabar saudara? Pastor harap semuanya baik-baik saja. Lebih baik sehat-sehat, dan kita semuanya sangat-sangat aman. Setiap hati sangat teduh karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang pemeliharanya atas kita adalah sempurna. Baik, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar yang baru saja bergabung maupun juga pemirsa. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan perikop yang diberikan di sana, Paulus di Malta.
Pastor baca ya, mulai pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka membuat api unggun ya. Mereka menyalakan api, lalu mereka mengajak mereka kumpul di sana. Duduk ngobrol ya, berkenalan. Dan di sana cuacanya sangat dingin. Nah, ketika Paulus ini akan memungut seberkas ranting-ranting, mau mengambil sebatang ranting untuk menaruh di atas api unggun itu, di atas api itu, saudara-saudara. Tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu ular ini menggigit tangan Paulus. Ketika orang-orang itu melihat ular terpaut ya pada tangan Paulus ini, maka di dalam hatinya mulai timbul pikiran, wah, ini orang jahat. Coba lihat di sini ya. Setiap kali pastor membaca firman, harusnya setiap Anda juga pun demikian ya. Kita mendapatkan sangat kaya rema kehidupan. Saat Paulus ini digigit ular beludak tangannya, bukannya orang-orang menolong, tapi karena selalu saya ingatkan, hati ini hati-hati dengan hati. Hati ini licik. Itu kata Bible, sudah pastor ajar beberapa hari yang lalu. Bukannya menolong saudara-saudara, tetapi langsung hati ini mengeluarkan palu penghakiman. Mereka yang melihat yang tadinya baru saja duduk sama-sama, ngobrol, berkenalan, seolah-olah menaruh sebuah perhatian. Namun ketika Paulus digigit ular, bicara soal dalam sebuah masalah ya, bukannya ditolong saudara-saudara, tetapi orang itu berkata sambil bisik-bisik, ya, bisik-bisik, bisik-bisik tetangga, gosip. Apa yang mereka bisikkan saudara-saudara? Orang ini pasti, coba loh, masih namanya praduga, sudah ngomong pasti. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan mulut. Masih praduga, tapi dia ngomong apa? Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Kadang-kadang orang ya, itu lebih pintar menilai atau seolah-olah belagak lebih tahu daripada orang yang mengalami langsung. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Lihat, dia mengeluarkan palu hakim yang sebetulnya ini sebuah juga fitnah. Hati-hati orang-orang pembuat fitnah. Tuhan Yesus, guru saya, mengajarkan bahwa memang keadaan dunia kita hari ini pasti ada batu sandungan, pasti ada batu sandungan. Tetapi Tuhan, guru saya sudah mengajarkan, dan saya harus ingat ini. Tetapi celakalah orang-orang yang oleh karena perkataannya membuat tersandung orang lain. Nah, kalau orang-orang seperti ini tidak mau atau merasa penting untuk bertobat, guru saya berkata, lebih baik orang-orang jenis kayak begini, ya, ini kata Tuhan ya,
dilempar ke dalam laut, lalu lehernya diikatkan batu. Biarkan dia tenggelam hidup-hidup. Sebagian orang-orang pengkritik akan berkata, atau orang-orang jenis yang tidak mau diubahkan, kenapa ngomong terlalu keras? Kok tidak punya kasih? Hati-hati. Hati-hati orang-orang yang selalu memakai topeng dengan sebuah alasan tidak punya kasih. Hati-hati. Ya. Paulus ini baru saja berkenalan baik. Tetapi ketika dia dalam sebuah masalah, justru orang yang kenal dia menggosipkan dia. Hati-hati. Memang keadaan ini sudah ada di antara kita sejak zaman dulu. Tetapi sekali lagi, celakalah orang yang karena mulutnya membuat orang tersandung. Masih bisa bertobat, Pastor? Bisa. Tapi harganya mahal. Dan harga mahal itu ditindih dengan sebuah yang namanya batu besar yang Pastor namakan gengsi. Maka di dalam pengalaman dan hemat Pastor memandang ya, batu besar yang namanya gengsi itu yang bisa untuk menghancurkan, disingkirkan, yaitu ketika orang tersebut mengalami sakit. Jadi sakit ini, saudara-saudara, salah satu keadaan yang bisa menghancurkan batu kesombongan manusia. Mudah-mudahan yang melihat ini, kalau lagi sakit, kita mempunyai ruangan untuk introspeksi. Tidak bermaksud untuk menjadi hakim di sini, tetapi Pastor mau share, ingatkan bahwa dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam kekuatan manusia, arogansi yang muncul. Tetapi di dalam kelemahan, semisal tubuh ini sedang mengalami bed rest ya, istirahat, mari kita untuk introspeksi diri. Sebetulnya kalau dia seorang yang pendoa yang benar, atau anak Tuhan yang suka berdoa, sebetulnya tidak terlalu perlu teguran. Kenapa? Karena orang-orang yang berdoa ya, bukan orang yang cakap ngomong soal doa, tetapi orang yang berdoa. Sebetulnya di dalam doa itu adalah ruangan juga salah satu Tuhan banyak membimbing dia. Ia membimbingku ke air yang tenang. Tuhan membimbing hati kita saat kita berdoa. Bukan pandai bicara soal doa, tetapi saat kita berdoa, Tuhan membimbingku ke air yang tenang, oleh karena kasih kita akan pribadinya. Namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun orang-orang dekatmu menggosipkan Anda, memastikan Anda hal yang buruk, menghakimi Anda, tapi kalau Anda hidup dalam doa, kita akan dibawa Tuhan di dalam kemenangan. Dan suatu hari kelak, inilah kerinduan abadi Pastor Andy, dan Pastor doakan kerinduan abadi setiap orang yang percaya dan yang mau berdoa. Kita akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Kita akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Hari ini ada orang-orang yang mau menjatuhkan Anda, menjelekkan Anda. Katakan, aku
tidak takut bahaya. Katakan, aku tidak takut gosip. Ya, bukan kita membuat gosip. Kita tidak takut digosipin. Karena kita adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang bisa menang dari setiap hal-hal yang buruk yang menimpanya. Termasuk gosip, saudara-saudara ya. Kita lanjutkan Kisah Para Rasul pasal 28. Sekarang ayat yang keempat bagian B. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Coba lihat ya. Ini namanya cerita-cerita ini semakin berkembang. Semakin berkembang. Ayat yang kelima, ketika Paulus mengibaskan itu apa ya? Oh, jadi ini Pastor kasih contoh. Ini katakan ini jam tangan ya. Ini jam tangan nih kelihatan, ya bagi Pastor sih keren juga. Ini kalau tidak salah kemarin belinya ini 200.000, tapi kan keren. Bagi pastor itu bukan masalah mahal tidak mahal, tapi bagaimana kita pakai dan kelihatan bagus saja. Sama juga demikian kalau pastor beli baju, tidak pernah melihat mereknya apa, saudara-saudara. Tetapi yang penting cocok di badan ya. Kadang kita bisa beli yang baju kaos ya 100.000 dapat 3, atau kadang kita juga beli, pokoknya biasanya beli pas lagi diskon 200.000, beli 2 dapat 1. Kadang juga pernah buy one get one. Hidup itu ya gini-gini aja, saudara-saudara ya. Yang penting kita memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Amin. Nah, seumpama ini adalah jam tangan ini ular ya, dan sedang terpatok di sini, maka Bible berkata ia mengibaskan itu artinya begini. Jadi ketika ini ada ya, kalau kita bicara tadi ya, digosipin, dijelekin, dikatakan yang pasti-pasti yang jahat-jahat sama orang, ya nggak usah lah ya, nggak usah lah kita taruh di hati. Itu semua sampah, saudara-saudara. Kita cukup bersihkan. Kalau seumpama ini tangan kita adalah sebuah kaca, kita perlu ambil lap kanebo atau tisu saja, lap saja. Untuk apa kita yang sampah-sampah taruh di hati? Kita yang rugi. Jadi ketika ular ini bicara soal ilustrasi saja, ini jam ya, dia kebaskan. Terus ya, nah dia kebaskan. Dan terlepas, simpel saudaraku. Orang mau rancang ke apa yang jahat kepada Anda, kebaskan aja ya. Termasuk si jahat merancangkan menaruh penyakit di tubuh Anda, kebaskan Anda, kebaskan. Tidak usah penyakit atau masalah ini atau hal-hal sampah ini Anda ambil lalu taruh di hati. Jangan. Kebaskan ya. Masalah, gosip, termasuk kelemahan, penyakit, pergumulan datang, kebaskan aja, kebaskan. Sama-sama katakan, kebaskan. Ya, kalau Anda tahu ini suatu hal tidak baik, kenapa kita harus menyimpan dalam otak, batin, hati? Kebaskan saja. Ya, sampah kok disimpan dalam hati, bau dong. Hal-hal buruk kok ngapain? Dikebaskan. Orang mau melemparkan Anda santet, kebaskan. Orang mau kirimkan Anda guna-guna, kebaskan. Orang mau lempar Anda kotoran, kebaskan. Untuk apa? Hal-hal itu kita taruh menjadi ketakutan kita. Kebaskan. Ya, sama-sama katakan, kebaskan. Ya, kebaskan. Itu kebaskan itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu campakan.
Campakkan. Campakkan, kebaskan, dan sebutkan apa yang ada di tubuh Anda saat ini yang mungkin menjadi momok ketakutan Anda. Kebaskan. 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 Ya. Pernah mimpi anak-anakmu mengalami hal yang buruk? Kebaskan. Pernah mimpi kecelakaan yang menakutkan Anda sehingga Anda susah tidur? Kebaskan. Ya. Nanti pastor besok akan ajarkan dengan sebuah tema cara mati, ya, cara mati, ya, besok ya. Ini hari kita kebaskan dulu, kebaskan, 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 ya, ya, Anda praktekkan itu. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita. Anda yang percaya, yang mengkebaskan, melemparkan, mencampakkan, tidak akan menderita sesuatu. Penderitaan itu sebetulnya keputusan, ya, bukan keadaan. Kalau ada saja sebuah produk daripada iklan ya yang berkata begini, biar lu ngapain, gua enjoy aja, ya. Nah, ini tadi ilustrasi iklan, tetapi kita mau tahu kebenarannya bahwa damai itu dari dalam, ya. Jadi bicara soal bahagia dan tidak menderita, itu adalah sebuah keputusan, ya. Untuk kita bahagia, kita hidup di dalam kemenangan, kita tetap ada dalam damai sejahtera, itu adalah keputusan, ya. Jangan mengizinkan suasana hati kita dipengaruhi oleh keadaan, tetapi keputusan, ya. Hari ini saya bahagia, itu keputusan. Hari ini saya joy, keputusan. Jelas ya? Nah, berbagai macam menu yang tersaji hari ini, banyak saja pintu untuk kita menjadi sedih hati. Tetapi jangan ambil kunci itu. Tetap Anda keputusan untuk I am happy. Today I am happy. Hari ini saya bahagia, keputusan. Wah, pastor kalau bicara firman terus lahir rema, ini bisa terus, ya. Bisa sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak. Lagi-lagi ini otak ya. Dan otak-otak yang jahat ini kadang muncul dari sebuah apa ya? Memang serba salah juga sih kadang-kadang hidup ini. Maka semua itu kita namanya proses pembelajaran. Dekat juga sama orang, nanti saling menilai, ada potensi saling menggosip. Jauh juga sama orang, entar dibilang sombong. Nah, coba lihat. Jadi keputusan kita tidak hidup di bawah kontrol perkataan orang, tapi keputusan kita hidup di dalam tunduk pada otoritas Tuhan Yesus atas hidup kita. Yaitu apa? Damai sejahtera sudah kuberikan kepadamu di dalam hatimu. Dan damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan kepada saudara-saudara tidak pernah sama dengan dunia berikan. Maka hari ini buatlah keputusan untuk bersukacita. Jangan terlalu banyak mendengarkan kata orang. Tidak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Tidak ada habis-habisnya kalau kita ini terlalu banyak dengar kata orang. Yang satu ngomong A, kita buat A, yang satu bilang B. Kita buat B, yang lain ngomong C. Tidak ada habis-habisnya. Maka dengar-dengar sajalah apa kata Tuhan buat hidupmu. Nah, masalahnya banyak manusia hari ini ketika kata Tuhan mereka menjadi a priori. Mereka ragu, mereka tidak percaya. Nah, disitulah buah ketekunan Anda kan diuji.
Semisal hari ini Anda sakit, dan Anda percaya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya berkata, umurmu tidak lama lagi, kamu tidak bisa sembuh, kamu harus ini, itu, dan sebagainya. Tapi disinilah kalau Anda percaya, Anda menekuni, Anda mau melakukan, buah ketekunan Anda lewat tahan uji akan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Ya, mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat, lihat ya, yang tadi menghakimi, tapi karena Paulus ini orang yang menghidupi iman. Orang yang menghidupi iman itu tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Sama-sama katakan, saya tidak terpengaruh, karena kita hanya terpesona dengan firman. Orang yang hidup dengan imannya tidak terpengaruh apa kata orang. Saya harus ulangi statement yang indah ini. Seseorang yang hidup dengan iman tidak akan terpengaruh apa kata orang. Saya ulangi sekali lagi. Ini message yang sangat baik. Anda bisa tulis status Anda di medsos bahwa orang yang beriman tidak terpengaruh apa kata orang lain. Amin. Nah, sekarang orang yang sama yang tadi mengatakan pasti dia mati, pasti kena kutuk, pasti umurnya tidak banyak lagi, pasti gosip kok, pasti. Padahal gosip hanya berita angin saja. Tapi pelaku gosip pasti seolah-olah dia yang mengalami ini kejahatan. Tetapi ketika dia melihat buah iman dari Paulus ini, saudara-saudara, mereka langsung ibarat kutub utara selatan dari A, langsung lempar ke Z. Itulah perkataan manusia, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita selalu harus berpeganglah pada sabda Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat sana sini orang gosip. Dan gosip-gosip ini juga sudah banyak di dalam gereja. Jangan-jangan juga jadi sarang di dalam gereja. Kedengaran sini sana orang-orang menggosipin Anda. Nah, kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak mau hidup dalam doa, channel ini hadir untuk menjadi sahabat doa bagi Anda, bagi orang-orang sakit. Maka ini akan menolong Anda. Ini program harian. Setiap hari ada doa, ada program mingguan, ada program rutin bulanan. Ini semua tersaji, menu-menu yang disiapkan saudara-saudara untuk Anda grow up in your spirit, bertumbuh di dalam roh Anda. Kedengaran sana sini orang-orang mau jatuhkan Anda. Ayo, bagaimana respon kita, saudara-saudara? Ku berlindung dalam sabda Yesus. Bagaimana respon kita ketika kita melihat kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, menakutkan, mengkhawatirkan, meresahkan. Berlindunglah pada sabda Yesus. Apa kata sabda Yesus? Walau 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kananmu, tak akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kanan dan lawan-lawan di kiriku rebah, takkan ku goyah. Karena ku berdoa, karena ku percaya, dan aku berkata, aku percaya. Tuhanku ajaib, kau turun tangan,
melepaskanku. Kita percaya. Nah, percaya ini saudara-saudara kehidupan kita. Aku percaya, katakan, aku percaya. Percayalah, hidupilah, terimalah janji-janji Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat kata orang nggak ada habis-habisnya. Tadi ngomong jelek, sekarang mau datang puji-puji. Ini persis saudara-saudara. Yang tadi ngomongnya pasti mati, pasti celaka, pasti kena kutuk, pasti pendosa, pasti kena azab, macam-macam. Tetapi menit berikutnya orang itu berkata, jangan-jangan dia dewa. Jangan-jangan dia ini seorang dewa. Itu tercatat dalam buku Kisah Para 28 ayat yang ke-6 bagian B. Nah, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur. Dan gubernur itu bernama Publius. Gubernur itu akhirnya menyambut mereka, menjamu mereka dengan sangat ramah selama 3 hari. Ketika itu, ayah atau papa ya dari gubernur Publius ini ternyata mengalami kelemahan tubuh, sakit. Dan sakitnya ini demam tinggi. Jadi demam itu panas tinggi. Ya, kalau bicara soal panas tinggi, kalau zaman kita hari ini, Pastor sampaikan renungan ini hari Sabtu 29 Agustus 2020 ya. Panas tinggi itu identik dengan apa? Salah satu gejala corona. Coba aja Anda kemana? Tempat umum, ruang publik, ya. Mau belanja untuk sembako, biasa masuk ke pintu masuknya itu ada alat ukur suhu badan. Untuk apa? Cek, ting. Oh, 35. Ting, 36. Ting, 38, suruh pulang. Iya, karena kalau sampai 38 atau 7,5 suruh pulang. Segera cek ke puskesmas atau apa gitu ya. Hari ini bicara soal demam tinggi, itu salah satu ciri gejala orang terinfeksi COVID-19. Nah, keadaan daripada Papa Gubernur ini, dia mengalami demam tinggi, saudara-saudara. Jadi dari sini juga Pastor mau mengingatkan kita bahwa hari ini momok yang menakutkan yaitu COVID-19. Tetapi kalau kita berlindunglah dalam sabda Yesus, mungkin tubuh kita tidak terlalu kuat. Tuhan bisa menjaga kita dengan cara membelokkan kita dari kecelakaan, membelokkan kita dari sesuatu yang buruk. Mungkin tidak semua seperti Paulus yang ketika ada ular dia kebaskan. Mungkin ada orang-orang yang agak sensitif. Tapi dia berdoa, Tuhan bisa kasih dia frekuensi, membelokkan dia dari rancangan orang jahat, rancangan kecelakaan. Inilah indahnya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dibelokkan, seolah-olah kita dalam bahasa itu kita punya malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu ketika kita jalan satu langkah ke depan akan tersandung. Ada orang-orang yang diizinkan melewati sandungan dan dia kuat, seperti Paulus. Tapi ada orang-orang yang tidak kuat. Ya, dia mungkin harus belajar untuk kuat. Dan Tuhan tahu ketika dia sandungan yang tinggi dia jatuh. Maka indahnya hidup dalam doa, dalam pimpinan Roh Kudus, tiba-tiba dibelokkan. Jalan hidup orang benar itu dipimpin seperti terang rembang sinar matahari. Semakin hari semakin berjalan, semakin bercahaya. Nah, Papa Gubernur ini sakit demam tinggi. Lalu Paulus ini masuk ke kamarnya, seraya berdoa, serta tumpang tangan.
tumpang tangan. Tumpahan tangan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Lewat penumpangan tangan, ada aliran kesembuhan yang seketika juga membuat tubuh Papa Gubernur ini mengalami kesembuhan, menerima kesembuhan, merasa enakan. Dan tumpahan tangan ini akhirnya menyembuhkan dia. Tumpahan tangan menyembuhkan saya. Tumpahan tangan menyembuhkan saya. Tumpahan tangan menyembuhkan saya. Tumpahan tangan menyembuhkan orang sakit. 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 Dan ayatnya Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-8. Anda yang masih skeptis, memang pastor bukan area dan tidak ada gunanya pastor paksa-paksa Anda yang skeptis. Tetapi saya hanya memberitahu bahwa tumpahan tangan bisa menyembuhkan penyakit. Anda percaya tidak percaya itu terserah. Tapi yang saya baca, mata saya ini masih jelas membaca tanpa kacamata bahwa tumpahan tangan menyembuhkan orang sakit. Mau ditafsir, mau dikatakan apapun juga secara hermeneutika, ya, tumpahan tangan menyembuhkan penyakit. Tumpahan tangan menyembuhkan penyakit. Tumpahan tangan menyembuhkan penyakit. Tumpahan tangannya bagaimana? Ya, tumpahan tangan. Dan hari ini karena ada media, bisa lewat layar kaca. Layar kaca dan orang-orang bisa disembuhkan. Amin. Tumpahan tangan bisa di tubuh orang sakit. Baik pendoa atau Anda yang sedang sakit hari ini, Anda punya kuasa. Dari sini, pastor mengajar Anda tidak perlu mendewa-dewakan. Jangan kita menjadi seperti orang tadi yang mendewa-dewakan. Padahal Paulus orang biasa. Pastor Andy jangan didewa-dewakan. Pastor Andy juga orang biasa. Maka Anda juga punya kekuatan, punya kuasa, punya energi. Di mana? Di tumpang tangan. Apakah Anda sudah mencoba? Belum. Mulai hari ini, pastor sudah mengajar Anda. Tumpahan tangan ada kuasa. Tumpahan tangan ada kuasa. Tumpahan tangan ada kuasa. Maka hati-hati gunakan tanganmu. Jangan pakai untuk alat kejahatan. Jangan pakai untuk keras, kasar kepada orang lain. Jangan pakai pukul-pukul orang. Itu orang ciptaan Tuhan. Jangan pakai sakiti anak-anak istri Anda, jangan. Hari ini juga ada loh yang istri tukang pemain boxer. Apa? Dia suka tinju-tinju suaminya. Hai ibu-ibu pemain boxer, ya, pemain tinju, jangan pakai tanganmu untuk tinju-tinju suamimu, kecuali tinju-tinju sayang. Ya, tumpahan tangan menyembuhkan penyakit. Tumpahan tangan, tangan siapa? Tangan orang percaya. Tangan orang percaya. Pastor ingatkan ya, di dalam Injil Yohanes pasal 1:12 berkata, setiap orang percaya, mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu membawa otoritas Tuhan. Di tangan orang percaya ada kuasa. Kalau kita sudah tahu bahwa di mulut kita ada kuasa, hari ini pastor beritahu dan ingatkan dan mengajak Anda untuk menghidupi kehidupan ini, bahwa di tangan saudara-saudara ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang menyembuhkan penyakit. Kuasa yang menyembuhkan penyakit. Kuasa yang menyembuhkan penyakit. Dan lihat saudara-saudara, sesudah peristiwa itu,
datanglah orang-orang sakit yang banyak untuk mereka juga meminta tumpang tangan. Pastor ingat ya, waktu awal-awal kita mulai pelayanan hari ini, itu ada aja orang yang memprotes. Ya, kenapa cara tumpang tangannya begitu, begini, begini? Heran saya. Memang persis Alkitab ini mengajar kehidupan yang sangat indah. Maunya gimana? Maunya tuh pastor elus-elus saja. Wih, bahaya dong dielus-elus. Kalau pastor bentak orang yang dirasuk roh jahat, go! Siapa kamu? Out! Ada yang bilang protes lagi. Maunya pastor itu lembut dong, peluk dia dong. Zaman gini masih peluk-pelukan. Corona tahu. Kita bentak itu roh jahatnya, saudara-saudara. Ya, puji syukur. Karena orang yang beriman tidak terpengaruh ejekan-ejekan orang lain. Dia tetap hidup dengan apa yang gurunya, Tuhannya, kekasihnya tuntun. Dan kalau saudara melihat pelayanan atau sudah pernah bertemu langsung atau lihat di video, itu banyak ya, kadang-kadang kita ketawa sendiri. Orang-orang datang hanya untuk ditepuk-tepuk. Contoh misalnya pastor udah taruh di dadanya, in Jesus name you free. Biasa minta lagi kepala, minta lagi dada. Kalau dada, kalau misalnya dia sama-sama laki-laki, oke lah. Tapi kadang-kadang juga saking semangatnya, kadang-kadang ibu-ibu minta di dada. Lah, bingunglah kita. Nah, tumpang tangan itu seperti tadi bisa ya, engkau mau elus-elus ya. Kalau itu memang yang Tuhan kasih dalam warna pelayananmu, lakukan. Kalau mau kayak pastor ditepuk-tepuk itu ya, daripada lu protes, lu praktek ya. Daripada protes melulu, praktekin dong. Ajarin cara yang benar dan hasilkan buah-buah Anda dari cara yang Anda rasa benar. Jangan omdo, jangan omong doang. Nanti mulutmu dipakai si jahat. Jangan jadi corong iblis. Mulut ini untuk memperkatakan firman. Memang firman ini tampak aneh bagi orang dunia, tetapi tetap perkatakan. Bagaimana orang sakit kita perkatakan, in Jesus name you heal. Ini kan bagi orang-orang dunia, you sinting. Tapi biarlah dibilang sinting, tapi kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Kita sedang mempraktekkan kuasa doa. Dan kita tahu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kita perkatakan, orang mengejek, orang mencela, lupakan. Skip saja, lakukan saja. Karena suatu hari buah iman Anda itu pasti akan tumbuh. Pasti akan tumbuh, pasti akan tumbuh, pasti akan tumbuh, pasti akan tumbuh in Jesus Almighty name. Dan tumbuhnya apa, saudara-saudara? Orang-orang di pulau itu berdatangan untuk mengasihi hamba Tuhan ini. Bukan hanya mereka minta doa kepada Paulus, tetapi juga mereka sangat menghormati, sangat mengasihi. Pastor bersyukur ya, salah satu buah pelayanan Tuhan Yesus dalam hidupku hari ini yang melewati banyak cercaan awalnya, hari ini pun yang mencerca masih banyak. Makanya dalam hidup Bapak Ibu, jangan mengharap yang positif dari orang negatif. Jangan mengharap positif dari orang negatif. Tetapi energi negatif itu, kalau Anda bisa mengolah dengan baik, bisa menjadi positif. Kata-kata kutuk orang kepada Anda ucapkan syukur, itu menjadi berkat. Sama-sama katakan, kutukan orang kepada saya dengan sikap mengucap syukur menjadi berkat.
berkah. Lihat saudara-saudara, akhirnya banyak orang-orang datang. Dan puji syukur banget ya, lewat channel ini, lewat kehidupan sehari-hari, lewat pelayanan doa yang Yesus Kristus percaya kepada Pastor Andy, kami tim ya saudara-saudara, banyak orang-orang datang. Padahal sekalipun, coba cek, Pastor tidak memberikan janji apapun. Yang saya beritakan kasih Yesus. Pastor juga bahkan lebih banyak dan secara tegas ya menghimbau supaya tidak datang dulu please. Tetapi orang-orang tetap datang. Apakah yang skeptis ada? Tetap aja ada yang skeptis karena orang-orang yang itu jangan kita harapkan yang positif. Dia tetap akan negatif. Tetapi sikap hati kita, ingat khotbah tadi saudara-saudara, bahwa kita ini bahagia, ini keputusan, bukan keadaan. Bahagia itu bukan keadaan, tetapi keputusan. Sama-sama katakan, bahagia itu keputusan. Bahagia keputusan. Jadi hari ini ada orang-orang yang jahat kepada Anda. Sampai kapanpun jangan harapkan yang positif dari orang yang negatif. Dan akhirnya banyak orang-orang datang. Rasanya setelah video ini terupload ya, semakin banyak orang-orang akan datang mencari kesembuhan dalam nama Yesus. Ketika orang-orang dilawat doa kesembuhan dalam nama Yesus, bukankah hatinya akan kagum? Ku kagum hormat akan Yesus. Ku kagum hormat akan Yesus. Terus pokoknya saudara, ketika pastor sudah doa kesembuhan kepada siapa saja, mau dia siapa saja, pastor tidak berlama-lama. Dan tidak perlu Anda ucap terima kasih. Tidak perlu juga Anda kasih amplop. Tidak perlu saudara-saudara. Pastor segera berlalu dan meninggalkan orang itu. Kenapa? Supaya orang itu tidak perlu terlalu banyak ucap terima kasih kepada pastor. Biarlah hati mereka, kami kagum hormat akan Yesus. Kami kagum hormat akan Yesus. Hanya Yesus yang layak dipuji. Kami kagum akan Yesus. Hamba Tuhan hari ini yang seperti pastor ya, yang mensuarakan kuasa Tuhan, ini akan semakin tajam. Ketika Anda mulai memperkatakan suara kuasa Tuhan, semakin tajam. Lebih tajam daripada silet. Tetapi orang-orang yang menyuarakan hal negatif, dia pun akan semakin tajam. Di dalam kitab Wahyu berkata, biarlah yang cemar semakin cemar, yang mengeluarkan kata-kata jahat semakin jahat. Ini akhir zaman bro and sis. Ini akhir zaman. Tapi Tuhan ingatkan juga, siapa yang mau hidup suci, hidup benar, hidup kudus, mereka akan semakin kudus, suci, dan kasih karunia Tuhan membenarkan mereka. Saudara-saudara, kuasa tumpuan tangan ini ajaib. Tidak harus memang selalu disentuh. Katakan ini tubuh yang sedang lemah, ini tangan Anda, ya. Dalam case tertentu kita berkata touch in Jesus name. Dalam case tertentu kita mungkin berkata sembuh dalam nama Yesus. Intinya dalam nama Yesus. You mau pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Itali, pakai bahasa Romawi, pakai bahasa Inggris, terserah lu dah. Yang penting in Jesus name, dalam nama Yesus, pribadi yang menyembuhkan. Jelas ya? Nah, Anda mau seperti kemarin pastor berkesempatan bertemu dengan seorang ibu yang terkena HIV. Ya. Ya, memang penularan itu tidak semua lewat bersentuhan ya. Kadang juga lewat udara dan macam-macam. Tapi pastor tetap doakan.
Ya. Nah, di dalam case tertentu kita doakan orang bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Up to you dah. Yang penting iman dari Yesus Kristus yang bekerja. Lu mau pakai bahasa Mandarin, mau pakai bahasa Makassar. Ya, kalau bahasa Makassar gimana ya? Jadi bahasa Makassar gimana? Pakai bahasa dialek Batak ya. Misalnya contoh, ini sekarang Pastor ajar Anda praktis ya. Ini tubuh yang lemah dan ini tangan orang percaya yang mau mendoakan. Kalau dia pakai dialek bahasa Batak, dia ini yang tidak kena ya. Dalam nama Tuhanku Yesus, sembuhlah sakitmu. Woi, dalam nama Tuhanku Yesus, sembuhlah sakitmu. Nah, ini juga tumpan tangan. Sekalipun tidak kena, tapi ada aliran kesembuhan. Nah, frekuensinya ini adalah nama yang berkuasa. Ya. Nah, kelemahan sini itu tunduk bukan pada tangan yang kata orang Banjar ganal atau kekar. No. Kayak tangan Pastor kan ini imut-imut imut-imut saja. Nah, bukan juga karena imut-imut, bukan, tetapi yang mengeluarkan energi kesembuhan ke tubuh yang lemah ini nama yang berkuasa. Anda nangkap di sini? Yang menyembuhkan, yang menguatkan tubuh yang lemah ini adalah nama yang berkuasa. Nah, nanti videonya coba admin akan upload ya. Bagaimana ibu yang HIV ini badannya sangat lemah sekali, tidak berdaya. Yang mana juga baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu tidak salah, suaminya meninggal dengan kelemahan tubuh juga yang sama. Dan Pastor berkesempatan untuk melayani dan mendoakan. Dan ketika Pastor ya men-touch atau saya berkata, hai penyakit, ya kita katakan, hai penyakit, saya memiliki Yesus yang besar. Kalau Anda hari tidak sakit, Anda mungkin ada big problem ya, masalah yang besar. Katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Mungkin ada sebuah keadaan pergumulan. Hai pergumulan, aku punya Tuhan yang besar. Nah, kembali, tubuh yang lemah, tumpan tangan. Jadi, nah, bicara soal bagaimana cara kita tumpan tangan, baik sebentar lewat layar kaca seperti ini, saudara, ya, maupun juga Anda ketemu langsung, ataupun tubuh Anda yang sedang sakit, Anda tumpan tangan. Saya kasih tahu ya, berkali-kali Pastor ini hampir sakit, karena tubuhku ini tubuh yang biasa, sama seperti Anda, manusia biasa, tetapi rohku yang kuat. Rohku yang kuat tidak bermaksud untuk mencobai diri sendiri, tapi saya mendeklar rohku kuat di dalam Yesus. Anda bisa katakan, roh saya kuat. Jadi kita tidak bisa menahan namanya serangan-serangan itu di hidup seseorang, hidup kita. Tetapi kalau kita bentengi hidup kita dengan roh yang kuat, kita bentengi hati kita dengan mental yang kuat, kita bentengi iman kita dengan pengurapan lewat doa hadirat Tuhan, maka kita akan bisa menembus setiap masalah itu dan menjadikannya alat lompat untuk next level. Next level itu bisa diraih oleh orang yang rohnya kuat. Rohnya kuat. Kalau rohmu kuat, mungkin ada orang-orang yang sakit sekeliling Anda. Anda tidak sakit. Amin. Justru Anda bisa mengkuatkan, mendoakan. Dan Bible mencatat menyembuhkan orang sakit. Ketika bicara Pastor penyembuh atau doa yang menyembuhkan,
atau menyembuhkan orang sakit, itu pasti bukan bermaksud untuk mengatakan kesombongan, tetapi untuk menyatakan bahwa demikianlah Tuhan sudah berfirman, aku mengutus engkau untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi ketika bicara soal kita menyembuhkan orang sakit, itu tidak bicara soal sebuah pemahaman ekstrim, kesombongan, tidak, tetapi sebuah kebenaran yang dihidupin bahwa Tuhan berkata, aku mengutus kamu untuk melepaskan orang-orang dari si jahat. Aku mengutus kamu, Lukas 10 berkata, untuk menguasai setan-setan, tunduk dalam namaku. Aku mengutus kamu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jelas ya, karena sebuah kehidupan akan sangat-sangat kuat buahnya ketika pembawa visi ini membawa dengan jelas. Kalau pembawa visi ini tidak jelas, seumpama tuannya menyuruh hambanya pergi belanja, lalu ketika dia belanja di sebuah supermarket tanpa sebuah visi yang jelas, sampai di sana mau beli apa? Aduh, tidak tahu juga ya. Saya coba telepon dulu, tanya tuan saya mau beli apa. Padahal catatannya sudah ada di gadgetnya, catatannya ada di kantongnya, tapi tidak jelas. Catatan itu bicara soal isi kitab suci, sudah jelas, tetapi mungkin saking lamanya tidak dibaca, lupa. Atau mungkin belum dibaca bahwa Tuhan mengutus orang percaya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jelas, ada banyak bagian-bagian kitab suci yang mengatakan itu pun. Dan bukankah amanat agung mengingatkan, aku mengutus kamu dengan tanda-tanda keajaiban. Kalau ada orang yang membuat channel ya, dan mereka berkata, coba tantangnya orang Kristen minum racun ular, atau minum racun, atau dipatok ular tidak mati, kita akan injak ular dan mengalahkan dia. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Nggak usah mencobai. Ini udah terjadi. Ular yang mematuk hamba Tuhan ini. Ya, jangan dicari-cari. Jangan mencobai. Mana ular, patok gua dong. Itu namanya stres. Tetapi ketika dalam tugas pelayanan ada si jahat mematok, ada ular yang berbisa menggigit, yang dikenal konon ular itu sangat berbisa, ular beludak Bapak Ibu, harusnya hitungan menit mati atau paling tidak bengkak dan mematikan. Tetapi lihat, dalam sebuah visi dan tugas yang jelas, amanat yang dijalankan Paulus ini, ada sebuah kecelakaan, baik kapalnya karam, dikejar musuh, mau dihakimi, mau dibunuh, termasuk dipatok ular. Elohim, Tuhan, Kurios, Theos, Almighty Lord God, meluputkannya, melindunginya, membentenginya, menjagainya, dan menyalurkan mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita harus, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Nah, kita harus merasakan. Kalau kita sudah merasakan kuasa Tuhan, apa yang mau kita bawa kepada dunia ini selain gosip atau kelemahan? Kita harus merasakan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Memang kuasa Tuhan bukan hanya perasaan, bukan seperti orang-orang yang hanya halu, tetapi kuasa ini real yang memang bisa dirasakan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan
kehadiran-Mu, baru kita bisa mengalirkan. Tumpahan tangan adalah salah satu media doa mengalirkan kuasa Tuhan. Waktu beberapa hari yang lalu, lidah saya ini bengkak dan sepertinya melepuh begitu. Ada banyak hal-hal buruk yang sudah mulai muncul. Saya mulai tumpahan tangan. Kenapa kalau pesta tumpahan tangan getar-getar kayak begini? Ya karena ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jelas ya? Kalau begini mah, ini mah membelai. Nah, banyak orang mau minta tumpah tangan. Pastor, lembut-lembut dong. Wah, ini bahaya. Nanti terangsang orangnya yang ditumpah tangan. Ataupun pastor nanti juga bisa salah nantinya. Tumpahan tangan dan yang melepuh kemarin udah bersih dan lidahku tumbuh kulit baru seperti anak bayi nih ya. Ya kita ngomong yang baik. Ya. Dulu bibir saya ini saudara hitam. Ya hitamnya karena saya yang salah. Merokok. Tapi hari ini saudaraku, bibir saya juga rasanya tidak kalah tuh sama bibir apa ya? Kuasa Tuhan itu bisa dirasakan. Kalau saudara-saudara melayani tidak merasakan kuasa Tuhan, bagaimana orang yang Anda layani bisa merasakan? Kita harus lebih dahulu merasakan, baru orang-orang merasakan. Bagaimana orang merasakan kalau kita tidak merasakan? Mimpi. Maka ketika pastor tumpahan tangan, salah satu seperti gini, kadang begini, kadang gini, kadang pastor kalau misalnya di dada, dan itu dadahnya wanita ya, lawan jenis ya, maka biasa pastor hanya taruh tangan di kepala dan pastor pegang dadaku sendiri. Nah, ini bisa tumpahan tangan, bisa mengalir, dan pastor tahu ada kuasa, maka dada yang sakit, sebagaimana tanganku ini taruh di dada, maka dada ibu ini juga aliran mengalir. Kadang pastor begini, kadang begini. Sudah, itu saudara mau tiru terserah, nggak mau tiru juga nggak ngaruh. Yang penting tadi energinya, kekuatannya, kuasanya itu di dalam nama yang berkuasa ini, nama yang ajaib ini. Jelas ya? Dan karena nama ini ajaib, kuasa doa ini nyata. Sampai hari ini orang-orang yang pastor sudah himbau jangan datang, tetap aja ngeyel, tetap datang. Dan orang-orang tidak mengerti, seolah-olah pastor ini sombong. Ada aja komentar-komentar yang sinis. Jangan ditolak. Bukan ditolak Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah menolak yang datang kepadanya. Masa hamba Tuhan tolak? Tapi hamba Tuhan mengajar juga ada di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Hormati himbauan pemerintah. Jangan kalau tidak diikuti maunya, lalu dibilang hamba Tuhan sombong. Hati-hati, gunakan mulutmu, jangan jahat. Seolah-olah lebih pintar dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengajarkan firman Tuhan. Apalagi saudara-saudara, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, seperti saat ini, ketika live ini, pendengar ini, engkau merasakan kuasa Tuhan saat ini, in Jesus name. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ayo, tangan-tanganmu yang terurapi, mulai sekarang praktekkan. Karena pastor selalu ajarkan firman kehidupan dan dipraktekkan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan. Nah, sekarang tangan Anda tumpahan tangan. Tumpahan tangan dengan cara Anda saja deh. Yang penting bukan cara, tetapi nama yang berkuasa. Jadi semisal contohnya ini, tubuh yang lemah ya. Ini tangan Anda. Tangan Anda pasti bukan juga karena kekar, hitam, coklat, hijau, putih. Bukan. Tapi karena ada nama yang berkuasa. Itu yang menyembuhkan.
Ya, dan ketika engkau tumpah tangan, katakan dengan bahasa Anda. Anda pakai bahasa Mandarin, kalau bisa silakan. Anda mau pakai bahasa bahasa apa ya, bahasa daerah, bahasa Toraja, silakan. Anda mau pakai bahasa Makassar juga silakan, bahasa Batak silakan, bahasa Sunda silakan. Tetapi yang paling penting, energinya itu datang dari nama di atas Allah nama. Yuk, Anda lakukan tumpahan tangan. Kalau pastor sih ya, dan ini sudah menjadi viral doa in Jesus name. Nah, bisa viral hari kenapa? Karena ada orang-orang yang berani menghidupi imannya, dan hari ini ketika berbuah banyak orang-orang yang mengikuti ya. Tapi it's okay. Seorang pioner itu pasti dicela, dihina, dicerca, tapi diikutin. Kuasa Tuhan mengalir di tubuh orang yang sakit. In Jesus name. In Jesus name. Taruh tangan Anda di tubuh yang sakit. In Jesus name. In Jesus name. Anda katakan, Anda juga membawa kuasa Tuhan. Anda juga dipakai Tuhan. Anda juga yang percaya dapat menyembuhkan penyakit. In Jesus name. Almighty Lord God. Haleluya. Maka segala kelemahan-kelemahan, go. Sakit penyakit, berhenti. Sel cancer, tumor, stroke, membaik. In Jesus name. Wah. Dicurahkan kuasa Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. In Jesus name. Be healed. In Jesus name. Be free. In Jesus name. Be clear. All sick, go out from your body. Penyakit-penyakit tidak akan tinggal di tubuh Anda yang dengan penuh otoritas menumpangkan tangan, dan setiap kelemahan-kelemahan penyakit, sel-sel kanker, sel-sel racun, bahkan bakteri virus atas tubuh Anda, ada kuasa waktu Anda tumpah tangan. In Jesus name, dalam nama Yesus Kristus, tahir, sembuh, be healed, sempurna in Jesus name. Wah, rasanya itu mau tapi pastor nggak buat ini, pastor hanya ajarkan ini, Anda lakukan itu. Lakukan itu. Apa yang Anda rasakan sekarang ini? Komentar Anda, apa yang Anda rasakan saat ini? Sesuatu terjadi saat saya menumpangkan tangan. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Ini berdoa ya. Ku bawa hatiku, hati yang jahat itu agar dikuatkan, akan diluruskan. Ku terima anugerahmu, Yesus sembuhkan, Yesus pulihkan, Yesus ubah hidupku.
baharui tubuhku, baharui organ-organ mata, ujung kepala sampai ujung kaki, dan baharui hatiku, hati yang sampah, hati yang luka, hati yang kecewa, dibuang dan diisi dengan kasih Bapakku. Baharui mulutku, mulut-mulut jahat dibuang dan ditaruhkan benih surgawi, firman Tuhan dan ucapan janji setia Tuhan. Baharui tanganku, tangan yang lemah, tangan yang kasar, tangan yang jahat, tinggalkan semua itu. Dibaharui menjadi tangan yang terurapi, tangan yang terberkati. Baharui hidupku, termasuk keluarga-keluarga yang tidak damai, keluarga-keluarga yang diambang berantakan, yang diambang daripada putusan pengadilan perceraian. Doa hari ini, baharui keluargaku dalam nama Yesus. Sesuatu terjadi. Sesuatu ini apa, saudaraku? Percayalah, dalam Markus pasal 11 ayat 24. Percayalah, apa yang saudara minta dan doakan, kamu sudah menerimanya. Sesuatu ini apa? Apa? Berbeda. Ini pemirsa ada ribuan orang ya, pendengar ada puluhan ribu orang ya. Berbeda-beda apa yang menjadi kerinduan, hope-nya kita. Tetapi in Jesus name, sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak ilahi, sesuatu yang baik, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Pastor berdoa serta memberkati setiap pemirsa dan pendengar. Secara khusus kalau Anda sedang sakit dan merindukan aliran kesembuhan, saat ini juga angkat tangan Anda. Lakukan firman Tuhan yang sudah Anda dengar dan pelajari. Dan sekarang pastor sebagai hamba Tuhan memberkatimu. Tanganmu terurapi, ini status Anda. Tanganmu terberkati, ini kebenaran Tuhan. Hiduplah dan ucapkanlah kata-kata berkat. Inilah firman Tuhan. Dan hasilkanlah buah-buah yang lebat, yaitu buah-buah pertobatan, agar setiap orang bisa merasakannya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Dan angkat tangan Anda, Bapak Ibu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keadaanmu sekarang baik, tubuhmu sekarang sehat, tulangmu sekarang normal, bagian punggung Anda, bahu Anda free, kaki Anda akan melangkah untuk memberitakan kasih Tuhan. Kakimu tidak selama-lamanya duduk di kursi roda. Kakimu akan melangkah untuk menjadi saksi dan bahkan menyembuhkan ribuan orang-orang sakit, karena Yesus menyembuhkan engkau untuk engkau menyaksikan kuasanya. Yesus menyembuhkanku dari sakit komplikasi beberapa tahun yang lalu, supaya hari ini pelayanan kesembuhan ini bangkit untuk Indonesia dan kasih tahu bahwa Injil bukan cuma sekedar yang terjadi selama ini
hanya debat perbedaan doktrin atau menyatakan benar yang lain lebih benar lagi, tetapi ada Injil, yaitu yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberkati, yang mengubahkan, yang membawa berita kasih karunia Yesus, yang membawa berita pengampunan dan berita harapan dan berita kesembuhan. Dan itu ada di dalam program ini, di channel ini, di grup doa ini. Anda akan menemukan Injil Yesus Kristus yang memperbaharui hidup Anda menjadi serupa dengan Bapakku di surga. Haleluya! Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang tertinggi. Soli Deo Gloria. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda cek tubuh Anda cek ritme jantung Anda cek asam lambung Anda cek penglihatan Anda cek gula darah Anda. Sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Mungkin tidak semua mendengar ini. Anda merasa ada kerabat Anda yang butuh mendengarkan kabar dan doa kesembuhan ini. Share, bagikan tautan ini supaya mereka juga, baik di Indonesia, di luar Indonesia, juga menerima aliran kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Andy Simon, sebuah kehormatan hari ini Tuhan masih kasih saya umur, kehidupan dapat melayani Anda. Karena melayani Bapak Ibu sekalian adalah sebuah kesempatan dan kehormatan bagi Pastor Andy Simon. Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, kata-kata yang Anda tidak suka dengar, mohon maaf. Kiranya benih-benih yang baik saja bertumbuh dalam hati setiap pemirsa dan pendengar. Sola Fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Semua aktivitas terus memberkati. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Yesus sertai. Shalom. Pastor close ya. Iya.